Nah, jika pada pertemuan kedua kemarin kita sudah membahas tentang persamaan diferensial orde 2 homogen dengan koefisien konstanta, maka hari ini kita masih membahas persamaan diferensial dengan koefisien konstanta orde 2, tetapi dia non-homogen. Jadi kita ingat kemarin di awal pertemuan Ibu berikan kalau persamaan diferensial orde 2 itu berbentuk persamaannya adalah Y. Ibu lupa sebentar. Ibu lupa. Ya, kita ingat kemarin ya, kalau persamaan orde 2 itu bentuknya adalah Y. Turunan tingkat 2 ditambah A, Y aksen turunan tingkat pertama, ditambah BY sama dengan SX. Nah, ketika SX-nya sama dengan 0, itulah yang kita sebut dengan persamaan diferensial homogen. Nah, berarti kalau dia persamaan diferensial non-homogen, otomatis berarti SX-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini misalkan akan ditentukan solusi persamaan diferensial orde 2 linier, masih linier ya, non-homogen. Yang berbentuk Y turunan tingkat 2Y ditambah AY aksen ditambah BY itu sama dengan SX. Di mana S di X itu adalah fungsi kontinu pada suatu interval terbuka I. Nah, kita misalkan nih. Misalkan YP di X itu adalah solusi dari 8. Berarti kalau YP itu solusi dari 8, berarti kalau kita masukkan YP ke persamaan ini, berarti kita peroleh YP aksen-aksen ditambah AYP aksen ditambah BYP itu sama dengan SX. S di X ya. Karena YP di X itu adalah salah satu solusi dari 8. Nah, kemudian Ibu misalkan lagi. Ibu misalkan YX itu adalah sebarang solusi lain dari 8. Berarti karena YX itu adalah solusi lain dari 8, berarti Ibu masukkan lagi Y-nya ke sini, YX-nya. Berarti Ibu peroleh Y aksen-aksen ditambah AY aksen ditambah BY itu sama dengan SX. Dan di sini dikatakan YHX, YH di X itu merupakan YX dikurangi dengan YP di X. Nah, maka seperti yang Ibu katakan tadi, berarti YP aksen-aksen ditambah AYP aksen ditambah BYP sama dengan S di X dan Y aksen-aksen ditambah AY aksen ditambah BY sama dengan S di X itu memenuhi persamaan yang 8 tadi ya. Nah, ketika kita masukkan, kita selisihkan, kita kurangkan persamaan yang pertama ini dengan persamaan yang kedua ini, kita kurangkan ya. Kita kurangkan di sini. Jadi Ibu kurangkan antara persamaan yang pertamanya Ibu ambil yang ini, yaitu Y aksen-aksen ditambah AY aksen ditambah BY. Ibu kurangkan dengan persamaan yang kedua, yaitu YP aksen-aksen ditambah AYP aksen ditambah BYP aksen, BYP. Maka akan dihasilkan XX, fungsi S di X, Ibu kurangkan juga dengan S di X. Nah, sampai sini turunan kedua Ibu kelompokkan dengan turunan yang kedua. Turunan pertama Ibu kelompokkan dengan turunan yang pertama. Baru Y Ibu turunkan dengan Ibu kelompokkan dengan yang Y. Dan SX dikurangi SX itu artinya adalah 0. Berarti Ibu peroleh di sini Y aksen-aksen dikurangi YP aksen-aksen ditambah AY aksen dikurangi AYP aksen ditambah BY aksen dikurangi BYP itu sama dengan 0. Nah, sampai sini, di sini sama-sama memiliki A dan di sini sama-sama memiliki B. Berarti bisa Ibu keluarkan A dan B-nya atau Ibu faktorkan ya.
Berarti menjadi seperti ini. Y aksen dikurangi YP aksen ditambah A Y aksen dikurangi YP aksen ditambah B dikali Y dikurangi YP itu sama dengan 0. Nah, kita tahu tadi YHX itu kan sama dengan YX dikurangi YP dx. Seperti itu ya. Berarti kalau Ibu mau turunkan YHX di sini turunan pertamanya, berarti ini sama saja dengan turunan pertama Y di X dikurangkan turunan pertama P YP di X. Kemudian Ibu turunkan kembali. Berarti Ibu turunkan tingkat 2-nya, berarti di sini turunan YH di X itu akan sama dengan turunan tingkat 2 Y di X dikurangi turunan tingkat 2 YP di X. Nih ya. Nah, dalam artian berarti di sini Y dikurangi YP aksen itu kan sama dengan YHX. Dan Y dikurangi YP, Y aksen dikurangi YP itu kan sama dengan Y aksen di X. Berarti Ibu bisa tulis A dikali Y aksen ditambah B dikali Y dikurangi YP. Y dikurangi YP sendiri itu kan sama dengan YH. Berarti ditambah YH sama dengan 0. Nah, dengan demikian berarti di sini kita peroleh bahwa YH di sini karena YH ditambah AYH aksen ditambah YH sama dengan 0, berarti dapat kita simpulkan bahwa YH itu adalah solusi versi homogen. Kenapa versi homogen? Karena di sini sama dengan 0. Berarti dia merupakan solusi versi homogen dari 8. Ya, Ibu lanjutkan dulu. Di sini ada Ibu tulis. Kenapa, Fikri? Yang YH yang Lanjutkan. Kan di sini. Nah, untuk menentukan solusi homogen tentu saja kalian sudah pelajari di pertemuan yang kedua kemarin. Kita sudah mempelajari ya untuk menentukan solusi versi homogen itu ada 3 kasus kemarin yang kita lihat. Ketika deltanya lebih besar dari 0 yaitu akar terdiri atas 2 akar yang berbeda, kemudian deltanya sama dengan 0 berarti terdiri atas 1 akar dan deltanya kurang dari 0. Seperti itu ya, artinya akar kompleks. Nah, sedangkan untuk menentukan solusi khususnya dari persamaan 8, nah itu ada 2 metode yang akan kita bahas di sini. Yang pertama itu adalah metode koefisien tak tentu. Nah, dan yang kedua nanti yang akan kita bahas itu adalah metode variasi parameter. Nah, apa perbedaan antara metode koefisien tak tentu dengan metode variasi parameter? Nah, kalau metode koefisien tak tentu itu hanya berlaku pada kasus-kasus khusus saja. Kasus-kasus khusus dari SX. Jadi dia hanya berlaku pada kasus-kasus khusus dari SX. Dari fungsi S di X. Yaitu ketika fungsi S di X-nya itu merupakan polinom. Merupakan polinom atau hasil kali polinom P di X dengan fungsi eksponensial atau fungsi trigonometri, sinus kosinus maksud Ibu ya, bukan trigonometri seluruhnya. Fungsi eksponensial ya tadi Ibu sebut ya. Fungsi eksponensial dengan fungsi sinus atau kosinus.
Jadi berarti kalau misalnya yang diberikan itu misalnya adalah PX, SX-nya ya di dalam bentuk PX polinom atau perkalian antara PX dengan fungsi eksponensial atau perkalian antara P di X dengan fungsi trigonometri atau perkalian antara polinom dengan eksponensial dengan trigonometri. Berarti ada dua juga ya, PX dikali E pangkat RX dikali cos X. Nah, cos KX. Nah, selain bentuk-bentuk ini, bisa juga dengan jumlahan dari fungsi-fungsi ini. Jadi, untuk metode koefisien tak tentu, itu hanya berlaku pada fungsi-fungsi ini saja, yaitu fungsi polinom, kemudian fungsi eksponensial, dan fungsi trigonometri. Trigonometrinya itu hanya sinus dan kosinus. Jadi perkalian dan penjumlahannya. Nah, sedangkan metode variasi parameter, di sini nanti itu metodenya itu sifatnya lebih umum. Metodenya itu sifatnya lebih umum. Dan nanti ini kita menggunakan solusi umum dari homogennya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut setelah ini. Nah, jadi berbeda ya. Jadi kalau dia masih kasus-kasusnya berbentuk seperti ini, berarti ketika dia masih mengandung fungsi polinom, eksponensial, dan fungsi sinus kosinus, berarti kalian masih bisa menggunakan koefisien tak tentu. Tetapi ketika dia memuat fungsi selain sinus kosinus, misalnya fungsi tangen atau sekan, berarti kalian menggunakan metode variasi parameter. Intinya seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada? Yakin? Kalau tidak ada, berarti Ibu lanjutkan lagi. Yang pertama yang kita akan bahas berarti adalah metode koefisien tak tentu. Ingat, kalau metode koefisien tak tentu, tadi dia katakan dia hanya berlaku pada kasus-kasus khusus. Nah, di sini ada beberapa tipe yang akan Ibu bahas ya. Nah, jadi di sini, jika salah satu suku penjumlahan dalam SX, jadi dalam SX-nya tadi yang di sebelah kiri, yang non-homogennya tadi ya, fungsi X di X-nya itu memuat kelipatan konstan dari E pangkat Rx, dan jika R-nya itu bukan akar dari persamaan karakteristik, maka berarti kalian pilih solusi dari partikularnya itu adalah A dikali E pangkat Rx. Nah, jika salah satu suku penjumlahan dalam SX itu memuat kelipatan konstan dari E pangkat Rx, dan R-nya itu merupakan akar tunggal dari persamaan karakteristik, maka yang kalian gunakan solusi partikularnya itu adalah A dikali X dikali E pangkat Rx. Kemudian, jika salah satu sukunya masih merupakan penjumlahan dalam SX yang memuat E pangkat Rx, dan jika R-nya itu adalah akar ganda dari persamaan karakteristik, maka berarti kalian pilih solusi partikularnya itu adalah A dikali X kuadrat dikali E pangkat Rx. Nah, dan jika salah satu suku penjumlahan dalam SX itu memuat sin KX dikali cos KX dengan IK itu bukan akar dari persamaan karakteristik, maka berarti solusi partikularnya itu kalian pilih A cos KX ditambah B sin KX. Kemudian jika salah satu suku penjumlahan dalam SX itu memuat kelipatan konstan dari bentuk polinom, yaitu AX kuadrat ditambah BX tambah C, dan 0 itu bukan akar dari persamaan karakteristik, maka berarti solusi partikularnya yang kalian pilih adalah ini.
AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, kemudian jika 0 itu adalah akar tunggal dari persamaan karakter, kok 0 ya? Sepertinya ini Ibu ada ini nih. R ini ya, bukan 0 ini seharusnya sepertinya. Ya. Berarti yang kalian gunakan itu adalah AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah CX. Dan jika R itu adalah akar ganda dari persamaan karakteristik, berarti yang kalian gunakan adalah AX pangkat 4 ditambah BX pangkat 3 ditambah CX pangkat 2. Nah, pertanyaannya, Bu, apakah kami harus menghafalkan ini semua? Tidak, kalian tidak perlu menghafalkan. Yang penting kalian mengerti saja. Intinya seperti itu ya. Jadi kalau kalian sudah memahaminya, memahami tipe soalnya, otomatis nanti kalian akan tahu sendiri solusi partikularnya itu kira-kira seperti apa. Intinya seperti itu ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke contoh supaya lebih paham? Ya. Baik. Nah, supaya kita bisa lebih paham mengenai metode koefisien tak tentu, nah di sini Ibu akan membahas contoh yang keempat. Kenapa contoh keempat? Karena yang kemarin Ibu hitung contoh 1, 2, 3 yang Ibu buat penjelasannya. Nah, Ibu bahas di sini, tentukan solusi umum dari persamaan diferensial linear orde 2 non-homogen berikut. Yaitu persamaan diferensialnya di sini diberikan Y aksen-aksen ditambah 2Y aksen dikurang 3Y sama dengan 1 ditambah X pangkat 2. Nah, oke, Ibu izin lipat dulu. Nah, kita ingat tadi bahwa untuk mencari solusi umum, yaitu YX, itu kan sama dengan solusi homogen, versi homogen ditambah dengan solusi partikularnya ya. Nah, berarti yang pertama yang akan kita cari itu adalah solusi homogennya dulu. Solusi homogennya dulu, yaitu YHX-nya dulu ya. Nah, berarti persamaan diferensial versi homogen dari ini itu kan adalah Y aksen-aksen ditambah 2Y aksen dikurang 3Y sama dengan 0. Ya kan persamaan homogennya? Tinggal mengatakan bahwa di sebelah kanannya itu sama dengan 0. Nah, karena persamaan homogennya seperti ini, berarti kita peroleh persamaan karakteristiknya itu adalah R kuadrat ditambah 2R dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ketika kita faktorkan, ini menghasilkan R plus 3 dikali R min 1 ya, sama dengan 0. Berarti kemungkinannya ada 2 antara R plus 3 sama dengan 0 atau R min 1 sama dengan 0. Nah, ketika R plus 3 sama dengan 0, berarti kita peroleh R-nya sama dengan min 3. Ketika R min 1 sama dengan 0, berarti R-nya sama dengan 1. Nah, ternyata persamaan karakteristiknya memiliki 2 akar. Berarti kalau dia memiliki 2 akar, berarti ini merupakan kasus yang pertama ya. Karena persamaan memiliki 2 akar, yaitu R1 sama dengan negatif 3 dan R2-nya itu sama dengan 1, maka berarti dapat kita simpulkan solusi homogennya itu adalah YHX-nya itu sama dengan C1 E pangkat negatif 3X ditambah C2 E pangkat X. Ya kan? Kasus yang pertama kemarin. Nah, kita sudah dapat nih solusi homogennya.
Berarti sekarang kita akan mencari solusi partikulernya atau solusi khususnya. Nah, kita perhatikan di sini SX-nya itu kan adalah 1 plus X kuadrat. Nah, 1 plus X kuadrat ini itu adalah bentuk polinom atau persamaan orde 2 ya. Berarti dapat kita simpulkan YP-nya itu adalah polinom orde 2 juga. Nah, karena YP-nya itu adalah polinom orde 2 juga, berarti kita misalkan saja. Kita misalkan YP-nya itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, karena kita sudah menyimpulkan YP-nya itu sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, berarti maka turunan tingkat pertama dari YP sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C itu adalah 2AX, turunan tingkat pertamanya ya, 2AX ditambah turunan dari BX, B, turunan dari C, 0. Turunan tingkat kedua dari YP, berarti turunan dari 2AX itu adalah 2, turunan dari B itu adalah 0. Nah, YP aksen, dan YP aksen ini kita substitusi ke persamaan awal. Substitusi ke PD non-linear, non-homogen maksud Ibu. Nah, berarti ini sepertinya nggak cukup di sini. Ibu jelaskan ke depannya, di slide selanjutnya. Berarti Y aksen di sini kalian ganti dengan ini. Baru 2 Y aksen yang ini kalian ganti dengan yang ini. Baru Y yang ini kalian ganti dengan ini. Intinya seperti itu. Oke, Ibu jelaskan di sini. Berarti tadi kan persamaan umum awalnya Y aksen ditambah 2Y aksen dikurangi 3Y sama dengan 1 plus X kuadrat. Y aksennya tadi adalah 2A ya. 2A ditambah 2 kali Y aksennya tadi adalah 2AX tambah B. 2AX tambah B dikurang 3Y. Y-nya kan tadi polinom orde 2 ya. Berarti AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Sama dengan 1 plus X kuadrat. Nah, sampai sini. Kita selesaikan. Berarti ini ekuivalen dengan mengatakan 2A ditambah 2 kali 2AX 4AX. 2 kali B 2B. Min 3 kali AX kuadrat min 3AX kuadrat. Min 3 kali BX min 3BX. Min 3 kali C min 3C. Sama dengan 1 plus X kuadrat. Nah, Ibu kelompokkan. Ibu kelompokkan yang memuat X kuadrat dengan X kuadrat. Yang memuat X, Ibu kelompokkan dengan X. Yang konstanta, Ibu kelompokkan dengan yang konstanta. Ibu taruh duluan yang memuat X kuadrat di depannya. Berarti di sini min 3AX kuadrat. Tidak ada lagi kan? Berarti yang memuat X itu adalah ini. 4AX dikurang 3BX. Berarti bisa Ibu tuliskan ditambah 4A dikurang 3B dikali X. Kemudian yang memuat konstanta yaitu 2A, 2B, min 3C. Berarti Ibu tulis ditambah 2A plus 2B min 3C. Sama dengan X kuadrat ditambah 1. Nah, karena di sini nilai ruas kiri itu sama dengan nilai ruas kanan, berarti
koefisien dari X kuadrat di ruas kiri itu harus sama dengan koefisien X kuadrat di ruas kanan. Berarti min 3A itu harus sama dengan koefisien dari X kuadrat di ruas kanan itu adalah 1. Nah, dari sini kita dapat A-nya itu adalah 1/-3 atau negatif 1/3. Nah, kemudian koefisien X di ruas kiri yaitu 4A min 3B itu harus sama dengan koefisien X di ruas kanan. Tapi kan X di sini tidak ada. Artinya koefisien X-nya itu adalah 0. Nah, kemudian konstanta di sebelah kiri. Ya, itu, dari sini bisa kita hitung ya, sudah ya, B-nya. Berarti 4 dikali negatif 1/3 dikurangi 3 kali B sama dengan 0. Berarti di sini negatif 4/3 dikurang 3B itu sama dengan 0. Berarti negatif 3B sama dengan 4/3. Berarti B-nya sama dengan 4/3 dibagi negatif 3. Artinya sama dengan negatif 4/9. Nah, sudah dapat A dan B. Mana Bu? Oke, Fikri, gimana? Yang 3A sama dengan 1 itu gimana tadi Bu? Ini kan X kuadrat, ini X kuadrat. Karena nilai ruas kiri, ini kan tanda sama dengan. Artinya nilai ruas kiri itu sama dengan nilai ruas kanan. Kalau nilai ruas kiri sama dengan nilai ruas kanan, berarti koefisien dari X kuadrat di sebelah kiri itu harus sama dengan koefisien dari X kuadrat di sebelah kanan. Koefisien X kuadrat di sebelah kiri itu kan adalah negatif 3A. Koefisien X kuadrat di sebelah kanan itu kan sebenarnya ada bilangan 1 di sini. 1 kali X kuadrat ya X kuadrat kan? Berarti negatif 3A itu sama dengan 1. Seperti itu Fikri. Bagaimana Fikri? Baik Bu, dimengerti, makasih Bu. Oke. Nah, kemudian konstantanya. Konstanta di sebelah kiri itu adalah 2A ditambah 2B dikurang 3C. Nah, konstanta di ruas kanan itu adalah 1. Nah, berarti tinggal kita masukkan. A-nya tadi adalah negatif 1/3. B-nya tadi adalah min 4/9. Berarti 2 kali min 4/9. Dikurang 3C itu sama dengan 1. 2 kali min 1/3 itu min 2/3. 2 kali min 4/9 itu min 8/9 ya. Dikurang 3C sama dengan 1. Ini min 2/3 kita samakan penyebutnya saja. Berarti ini sama saja dengan min 6/9 ya. Min 6/9 dikurang 8/9 itu kan min 14/9. Dikurang 3C sama dengan 1. Berarti 3C itu sama dengan 1 ditambah 14/9 min 3C ya, sorry. Berarti min 3C sama dengan 9/9 tambah 14/9 itu adalah 23/9 ya. Yang artinya berarti C-nya itu sama dengan 23/9 dibagi dengan negatif 3. Atau sama saja dengan 23 per negatif 27. Atau negatif 2/3/27. Nah, dari sini kita dapat solusi partikularnya, yaitu YPX-nya. Partikularnya, yaitu YPX-nya, itu kan tadi adalah kita misalkan sebagai AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Berarti ya tinggal kita masukkan. A-nya tadi adalah min 1/3, B-nya min 4/9, dan C-nya adalah min 23/27. Berarti YPX-nya itu sama dengan min 1/3 X kuadrat ditambah, kok ditambah? B-nya kan min 4/9 ya, berarti dikurang ya. Dikurang 4/9 X ditambah C. C-nya kan min 2/3/27. Nah, kita sudah dapat nih solusi umum dan solusi homogen dan solusi partikularnya. Nah, karena solusi homogen dan solusi partikularnya sudah dapat, berarti dengan demikian kita bisa mencari solusi umum.
Solusi umumnya adalah YX sama dengan YH di X ditambah YP di X. YH di X-nya tadi itu adalah C1E pangkat negatif 3X ditambah C2E pangkat X. C1E pangkat negatif 3X. Ya, kalau ya kan benar kan? Ditambah C2E pangkat X, kita tambah dengan solusi partikularnya, yaitu ini. Ingat itu negatif, berarti di sini negatif ya, bukan ditambah. Negatif sepertiga X kuadrat dikurang 4/9X dikurang 23/27. Selesai. Sampai sini. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan dulu sebelum Ibu lanjutkan kembali? Bisa dipahami kira-kira? Bu, mau tanya. Ya, gimana Anissa? Kemarin kan pas Ibu contohin yang nomor 1 sampai 3 itu dalam penulisan solusi umum atau solusi khususnya tuh Ibu nulisnya tuh Y sama dengan. Nah, itu tuh yang betul tuh Y sama dengan atau YX sama dengan, Bu ya? Atau boleh duanya? Ya, boleh aja Y sama dengan atau YX sama dengan, boleh juga. Sebenarnya kan Y jadi dua-duanya berarti dibenarkan maksudnya ya, Bu? adalah fungsi dalam X kan. Jadi kalau mau ditulis Y sama dengan langsung, ini juga nggak apa-apa sih. Y sama dengan, nggak apa-apa, Ibu benarkan juga. Mau buat Baik, seperti Bu. ini juga nggak apa-apa. Seperti itu ya intinya ya. Langsung seperti ini. Iya, Bu. Oke. Oke. Ada lagi pertanyaan? Maaf, Bu. Ya, Fikri? Yang solusi umum adalah kan YX sama dengan YHX plus YPX sama dengan C1E pangkat min 3X plus C2E pangkat X itu sama dengan ya, Bu? Dikurang toh. Kan Oh, dikurang dengan. kan ditambah Iya. nih sebenarnya, tapi kan ini negatif nih. Tambah ketemu negatif kan dikurang. Oh iya, terima kasih, Bu. Tambah ketemu negatif ya. Oke. Ya, ada lagi pertanyaan? Oke. Ibu kasih contoh yang kedua biar lebih pahamnya lagi ya. Atau kalau mau kalian sambil kerjakan ya tidak apa-apa ya. Nah, oke. Nah, ini terkait dengan pertanyaan Anissa Rahmat tadi ya. Sebenarnya. Oke. Di sini kita disuruh untuk menentukan solusi umum, masih solusi umum ya. Dari persamaan diferensial linear, persamaan diferensial orde 2 non homogen dengan koefisien konstanta masih ya, yaitu Y aksen dikurangi Y aksen sama dengan 3 cos 2x. Langkahnya sama, berarti kalian mencari solusi homogennya dulu. Solusi homogennya dulu. Berarti persamaan diferensial homogennya bentuknya itu adalah Y aksen min Y aksen sama dengan 0. Dengan demikian berarti persamaan karakteristiknya itu berarti adalah R kuadrat min 1 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan ini. R kuadrat min 1 sama dengan 0. Berarti, bukan R kuadrat min 1 ya ini harusnya ya. R kuadrat min R. Bu. Iya, min R. Ibu keliru, sorry.
Ya, berarti kalau kita faktorkan, ini kita faktorkan R dikali R-1 ya, sama dengan 0 ya. Berarti di sini kita peroleh kemungkinannya ada dua, antara R sama dengan 0 atau R-1 sama dengan 0. Oh, di sini kebetulan akar-akarnya bukan akar-akar itu ya, kompleks ya, jadi tidak menjawab pertanyaan yang tadi ya, Anissa ya. Berarti R sama dengan 0, di sini R-1 sama dengan 0, berarti R-nya sama dengan 1. Nah, dari sini berarti kita peroleh, karena di sini akar-akarnya adalah akar-akar terdiri dari dua akar yang berbeda. Persamaannya memiliki dua akar yang berbeda, berarti kita menggunakan kasus yang mana ya ini ya? Dua akar yang berbeda? Pertama. Iya, masih kasus yang pertama ya. R1-nya 0 dan R2-nya itu adalah 1. Berarti karena R1 dan R2-nya tidak sama, dengan demikian solusi homogennya adalah YHX itu sama dengan C1E pangkat 0X ditambah C2E pangkat 1X atau X ya. E pangkat 0 itu kan 1 ya. Karena E pangkat 0 itu 1, berarti di sini C1 saja. Ditambah C2E pangkat X. Nah, kita sudah dapat solusi homogen. Berarti sekarang kita mencari solusi partikularnya. Partikular. Nah, karena SX-nya di sini adalah bentuknya adalah 3 cos 2X, berarti kita bisa mengambil YPX-nya seperti yang tadi ya di aturan keempat ya, yaitu A cos 2X kita tambah dengan B cos 2X. B cos 2X, B sin 2X. Nah, sama seperti tadi, kita cari. Berarti kita cari YP aksennya dengan YP aksen-aksen. YP aksennya kita cari turunan pertamanya, berarti turunan pertama dari A cos 2X. Itu adalah, ingat ini pakai aturan rantai ya. Berarti turunan dari 2X itu adalah 2, berarti 2A. Turunan dari cos 2X itu adalah turunan dari cos. Itu adalah min sin. Berarti min 2A sin 2X. Ditambah B sin 2X. Turunan dari 2X itu adalah 2, berarti 2B. Turunan dari sin itu adalah cos. Berarti 2B cos 2X. Nah, turunan pertamanya sudah dapat nih. Baru kita cari turunan keduanya, yaitu YP aksen-aksen. Turunan kedua dari ini ya. Berarti kita turunkan kembali. Karena di sini min 2A tidak mengandung X, tidak memuat X, berarti langsung saja ya. Kita menggunakan aturan rantai seperti tadi. Turunan dari 2X itu adalah 2. 2 kali min 2A itu adalah min 4A. Turunan dari sin itu adalah cos. Berarti cos 2X. Ditambah turunan dari 2X itu adalah 2. 2 kali 2B itu adalah 4B. Turunan dari cos itu adalah min sin 2X. Berarti hasilnya adalah min 4A cos 2X. Positif kali negatif, negatif 4B sin 2X. Nah, sama seperti tadi. YP aksen-aksen dengan YP aksennya serta YPX-nya kita substitusi ke sini. Ya. Oke, Ibu jelaskan di slide selanjutnya. Berarti YP
aksen, YP aksen, dan YP disubstitusi ke PD non homogen. Diperoleh, kita tulis ulang saja. Y aksen min Y aksen sama dengan 3 cos 2X ya. 3 cos 2X. Kita masukkan Y aksennya tadi itu adalah yang ini. Min 4A cos 2X dikurangi min 4B sin 2X. Kita masukkan di sini. Min 4A cos 2X dikurangi 4B sin 2X. Baru dikurang Y aksennya. Y aksennya tadi adalah min 2A sin 2X ditambah 2B cos 2X. Kita masukkan lagi. Min 2A sin 2X ditambah 2B cos 2X. Sama dengan 3 cos 2X. Nah, sampai sini. Yang cos 2X kita kelompokkan dengan yang cos 2X. Yang sin 2X kita kelompokkan dengan sin 2X. Min 4A cos 2X kita kurangkan dengan 2B cos 2X. Baru min 4B sin 2X kita kurangkan dengan min 2A sin 2X. Berarti sama saja dengan ditambah ya. 2A sin 2X. Sama dengan 3 cos 2X. Nah, sampai sini sama kita kelompokkan ya. Berarti di sini min 4A dikurang 2B cos 2X. Berarti di sini ditambah 2A dikurang 4B sin 2X. Ibu balik ya. Sama dengan 3 cos 2X. Sama seperti tadi. Nilai sama dengan berarti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Artinya koefisien dari cos 2X di sebelah kiri yaitu min 4A dikurang 2B itu harus sama dengan koefisien cos 2X di sebelah kanan yaitu 3. Dan koefisien dari sin 2X di sebelah kiri yaitu 2A min 4B itu harus sama dengan koefisien sin 2X di sebelah kiri, kanan. Karena sin 2X tidak ada berarti koefisiennya adalah 0. Nah, sama seperti tadi kita akan mencari nilai A dan B-nya. Berarti di sini misalnya Ibu kali 1, ini kali 2. Ibu gunakan itu saja ya. Boleh kalau kalian mau menggunakan operasi baris elementer, terserah ya. Ibu gunakan eliminasi biasa. Min 4A dikurang 2B sama dengan 3. Baru 2A kali 2, 4A. Dikurang 8B sama dengan 0. Kita tambahkan. Berarti min 4A tambah 4A habis. Min 2B ditambah min 8B adalah min 10B. Itu sama dengan 3 tambah 0 adalah 3. Berarti B-nya itu sama dengan 3 per min 10 atau min 3 per 10. Nah, dengan demikian berarti A-nya dapat kita peroleh dengan cara mensubstitusinya ya. Ke persamaan, misalnya yang persamaan 2A dikurang 4B sama dengan 0. Berarti 2A-nya dikurang 4 kali B-nya adalah min 3 per 10. Itu sama dengan 0. Berarti 2A min 4 dikali min 3 per 10. Itu kan sama dengan plus 12 per 10 ya. Sama dengan 0. Berarti dari sini kita peroleh 2A sama dengan min 12 per 10. Berarti A-nya sama dengan min 12 per 10 dibagi 2. Atau sama dengan min 6 per 10. Kalau kita sederhanakan adalah min 3 per 5. Nah, sudah dapat A dan B-nya. Nah, karena A dan B-nya sudah dapat, dan kita tahu tadi YPX-nya itu adalah
A cos X ditambah B cos A cos 2X ditambah B sin, apa tadi? A cos 2X ditambah B sin 2X ya tadi ya? Ya, betul. Berarti dengan demikian solusi partikularnya tinggal kita masukkan saja. Tinggal kita masukkan, berarti YPX-nya itu sama dengan, tadi kan adalah A cos 2X ditambah B sin 2X. Berarti tinggal dimasukkan, A-nya adalah min 3/5 cos 2X ditambah B-nya adalah min 3/10. Berarti min 3/10 sin 2X. Nah, dengan demikian, karena dengan demikian sudah di atas, berarti jadi aja ya Ibu katakan. Jadi, solusi umumnya adalah YX sama dengan YHX ditambah YPX. Berarti YX-nya itu sama dengan YHX-nya adalah tadi C1 ditambah C2E pangkat X. YPX-nya itu adalah ini tadi ya. Min 3/5 cos 2X. Dikurang 3/10 sin 2X. Oke, selesai. Bagaimana? Bisa dipahami kira-kira? Ya, gimana Nanda? Izin bertanya, Bu. Ya, Nanda. Boleh lihat slide sebelumnya enggak, Bu? Oke, ya, Ibu. Oke. Nah, itu kenapa YPX-nya bisa pakai yang A cos 2X plus B sin 2X ya, Bu? Dari 3 cos 2X itu, Bu. Karena ini. Karena SX-nya itu mengandung cos 2X. Kalau YX-nya itu mengandung cos 2X, berarti kita ambil YPX-nya itu adalah A cos 2X ditambah B sin 2X. Jadi kalau nanti SX-nya itu adalah misalnya adalah cos 5X, berarti ya kalian ambil A cos 5X ditambah B sin 5X. Seperti itu ya. Intinya kalau misalnya di situ SX-nya sama dengan 3 sin 2X, berarti A sin 2X plus B cos 2X gitu, Kak, Bu? sama aja kan? Iya, sama Iya. aja. Iya, itu Nanda. Bu, yang tadi maaf Bu, Ya, bagaimana Fikri? yang Ibu bilang tidak boleh tadi itu gimana Bu? Oh, Yang yang tidak tidak berlaku. boleh itu jika misalnya yang di sebelah itu dia memuat persamaan karakteristiknya akar kompleks. Gitu, Fikri. Jadi kalau misalnya itu nanti dicontoh ke selanjutnya sih. Jadi tapi bukan akar kompleks yang ini. Jadi kalau misalnya seperti yang Ibu jelaskan tadi di sini. Oke, untuk menjawab pertanyaan kalian supaya lebih jelas, itu Ibu ada yang memberi satu contoh lagi tambahan. Biar agak sedikit lebih itu ya. Paham. Nah, di sini. Mau dicoba dulu? Cari solusi homogennya dulu, silahkan. Biar Ibu tunjuk nanti siapa yang memperoleh solusi homogennya. Bisa dijelaskan. Dikerjakan, kemudian nanti bisa share. Ibu tunjuk.
Sampai solusi homogennya saja. Untuk solusi partikularnya nanti Ibu yang jelaskan. Sudah ada? Sudah? Siapa yang mau mencoba untuk menjelaskan? Bu, saya Saya sudah, sudah, Bu. Bu. Oke. Oh, Ayu jawab. Ayudita atau Yuvensia? Ayu ya? Ayu jawab. Yuven udah pernah Ya, kan? Bu. Oke, Iya, Ibu. Ayu jawab. Oke, Ibu stop share dulu. Silahkan Ayu. Bisa share screen. Di foto Gimana dulu. ya, Bu? Saya kayaknya stop. Bentar, Bu. Ya. Sudah Ibu enablekan untuk ini, share screen. Oke, silahkan Ayudita. Jadi, Salah satu diitukan saja dulu. Ya, dimute. Ada headset ini Ayudita. Salah satu pakai headset aja Ayudita. bentar ya, Bu. Baik Ayu. Ibu juga bergema. Sudah, Kak, Bu. Oke, ya silahkan Ayu. Jadi, kan soalnya Y aksen-aksen ditambah 2Y aksen dikurang 3Y sama dengan 4E pangkat negatif 3X. Dicari solusi homogennya. Berarti Y aksen-aksen ditambah 2Y aksen dikurang 3Y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya didapat R kuadrat ditambah 2R min 3 sama dengan 0. Dicari faktornya, didapat R tambah 3 dikali R min 1. Berarti ada dua akar, yaitu R sama dengan min 3 atau R sama dengan 1. Karena dia punya dua akar, jadi pakai kasus yang pertama. Jadi didapat YHX sama dengan C1E pangkat min 3X ditambah C2E pangkat X. Gitu, Bu. Oke, ya. Bagaimana yang lain? Apakah sama atau ada yang ingin ditanyakan?
Kak Ayudita? Kalau misalnya itu tuh terbalik, enggak apa Bu? Oh. Yang bagian pemfaktorannya. Oke, itu tadi pertanyaan dari? Anissa. Iya. Oke, Sudah, Bu. ya. Sudah bisa, Bu. Oke, berarti di sini Ibu tidak perlu lagi ya mencari loh. Ibu tidak perlu lagi mencari solusi homogennya ya, karena tadi sudah dijelaskan oleh Ayudita. Berarti langsung saja Ibu katakan untuk solusi homogennya itu adalah YHX itu sama dengan C1 E pangkat negatif 3X ya tadi ya, ditambah C2 E pangkat X. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan mencari solusi partikularnya. Nah, karena Sx-nya yaitu ini, fungsi x di x-nya itu adalah 4e pangkat negatif 3x itu. Nah, maka seharusnya kita memilih YPX-nya itu adalah AE pangkat negatif 3X. Seperti itu ya. Benar nggak? Nah, tetapi kita lihat, oh ternyata solusi homogennya itu sudah memuat basis E pangkat negatif 3X. Berarti seharusnya kita tidak boleh memilih YPX-nya itu adalah A E pangkat negatif 3X. Tidak boleh memilih yang ini lagi. Tetapi kita pilih YPX-nya itu harusnya adalah A dikali X dikali E pangkat negatif 3X. Seperti itu. Ya. Nah, Bu, bagaimana kalau misalnya saya memilih YPX-nya itu adalah A dikali E pangkat negatif 3X. Nah, akan kita buktikan ya. Kita buktikan dulu. Kenapa dia tidak boleh memilih YPX-nya itu adalah A pangkat negatif 3X. Aduh, loh kok terhapus? Ya. Sebentar ya. Ibu tulis ulang dulu. Solusi homogennya tadi adalah sama dengan 4X ya. 4E pangkat negatif 3X, maka seharusnya kita pilih YPX-nya itu adalah A pangkat E pangkat negatif 3X ya seharusnya. Tetapi kan di sini sudah ada ya, tadi basisnya adalah E pangkat negatif 3X. Jadi kita tidak boleh seharusnya memilih A dikali E pangkat negatif 3X. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tetap memilih YPX-nya, yaitu solusi partikularnya itu adalah A E pangkat negatif 3X. Nah, kita cari dulu. Turunan tingkat pertamanya itu kan berarti sama dengan negatif 3A E pangkat negatif 3X ya. Dan turunan keduanya berarti itu adalah negatif 3 dikali negatif 3. Berarti 9AE pangkat negatif 3X. Nah, ini kita masukkan ke sini. Y aksennya kita ganti dengan ini. Berarti 9AE pangkat negatif 3X. Ditambah 2 kali Y aksennya. Kita ganti dengan ini. Negatif 3A E pangkat negatif 3X.
baru dikurang 3Y. Y-nya kita ganti dengan ini. AE pangkat negatif 3X sama dengan 4E pangkat negatif 3X. Nah, ini kan hasilnya 9AE pangkat negatif 3X dikurangi 2 kali negatif 3 kan 6 ya. Negatif 6AE pangkat negatif 3X dikurang 3AE pangkat negatif 3X. Sama dengan 4E pangkat negatif 3X. Nah, ini kan sebenarnya hasilnya 0. 0 sama dengan 4E pangkat negatif 3X. Nah, padahal kita tahu untuk fungsi eksponensial itu tidak pernah sama dengan 0. Ya kan? Artinya ini tidak boleh 0, 4E pangkat negatif 3X itu tidak akan sama dengan 0. Nah, makanya ketika kita memilih solusi partikularnya adalah AE pangkat negatif 3X, maka otomatis jawaban kita keliru. Intinya seperti itu ya. Nah, oleh karena itu, karena di sini dia sudah dikatakan bahwa solusi homogennya itu sudah memuat E pangkat negatif 3X, berarti kita pilih solusi partikularnya itu adalah AX dikali E pangkat negatif 3X. Ini Ibu hapus dulu ya. Ya. Maka pilih YPX-nya itu adalah AX E pangkat negatif 3X. Nah, baru karena kita sudah memilih YP-nya adalah AX E pangkat negatif 3X, berarti sama seperti tadi. Kita cari turunan pertamanya, YPX-nya. Ingat di sini memuat X, di sini memuat X. Berarti kita gunakan aturan hasil kali ya. Berarti aturan hasil kali kita ingat turunan dari U kali V itu adalah U aksen V ditambah U kali V aksen. Berarti di sini U-nya adalah AX, V-nya adalah E pangkat negatif 3X. Berarti turunan dari AX itu adalah A dikali V E pangkat 3X ditambah UAX dikali V aksen. V aksen itu adalah berarti negatif 3 E pangkat negatif 3X. Artinya ini akan sama dengan AE pangkat negatif 3X dikurang 3AX E pangkat negatif 3X. Atau kalau misalnya mau kalian sederhanakan lagi bisa AE pangkat negatif 3X-nya kalian faktorkan, berarti di sini menjadi 1 dikurang 3X. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita turunkan lagi yang kedua, turunan kedua. Nah, kalau kita turunkan kedua, ingat ini memuat X, ini memuat X. Berarti U-nya menjadi 1 min 3X, V-nya AE pangkat negatif 3X. Terserah sih mau milih yang U-nya yang mana, V-nya yang mana ya. Turunan dari 1 min 3X berarti adalah min 3, dikali V-nya adalah AE pangkat negatif 3X, ditambah U-nya itu adalah 1 min 3X, dikali turunan dari V itu adalah negatif 3 AE pangkat negatif 3X. Oke, kalau kita selesaikan berarti di sini negatif 3 AE pangkat negatif 3X. 1 dikali negatif 3 AE pangkat negatif 3X itu adalah negatif 3A E pangkat negatif 3X. Negatif 3X dikali negatif 3 itu adalah positif 9X AE pangkat negatif 3X. Nah, berarti ini kan sama ya. Berarti ini bisa kita tulis min 6 AE pangkat negatif 3X ditambah 9X AE pangkat negatif 3X.
Nah, sampai sini baru kita masukkan ke sini. Ke PD, kita substitusi ke PD linear non-homogennya. Oke, substitusi ke PD non-homogen. Di mana PD non-homogennya tadi itu adalah Y aksen ditambah 2Y aksen dikurang 3Y sama dengan 4E pangkat negatif 3X. Oke, kita masukkan Y aksennya itu tadi adalah ini, negatif 6AE pangkat negatif 3X ditambah 9X ya. Negatif 6AE pangkat negatif 3X ditambah 9X AE pangkat negatif 3X ditambah 2 dikali Y aksen. Y aksennya tadi adalah yang ini. Kita uraikan saja, uraiannya adalah ini ya. Supaya nanti daripada kita kalikan lagi. Berarti AE pangkat negatif 3X dikurang 3AX E pangkat negatif 3X. Itu yang kita tulis ya. AE pangkat negatif 3X dikurang 3AX E pangkat negatif 3X. Dikurang 3Y. Y-nya tadi adalah AX E pangkat negatif 3X. Sama dengan 4E pangkat negatif 3X. Oke. Sampai sini. Kita operasikan. Berarti di sini min 6AE pangkat negatif 3X ditambah 9X AE pangkat negatif 3X ditambah 2AE pangkat negatif 3X dikurang 6AX E pangkat negatif 3X dikurang 3AX E pangkat negatif 3X sama dengan 4E pangkat negatif 3X. Nah, 9X AE pangkat negatif 3X dikurang 6AE pangkat negatif 3X itu 3. 3AX ya. 3AX E pangkat negatif 3X. Kita kurang dengan 3AX E pangkat negatif 3X berarti 0. Berarti ini habis. Berarti sisanya ini. Negatif 6AE pangkat negatif 3X ditambah 2AE pangkat negatif 3X itu adalah negatif 4AE pangkat negatif 3X. Sama dengan 4E pangkat negatif 3X. Berarti A-nya itu sama dengan 4E pangkat negatif 3X per negatif 4E pangkat negatif 3X. E pangkat negatif 3X bagi E pangkat negatif 3X 1. 4 bagi min 4 itu min 1. Nah, jadi solusi partikularnya tinggal kalian substitusikan saja. Itu adalah YPX, tadi kan sama dengan AX. E pangkat negatif 3X berarti sama dengan A-nya adalah negatif 1, berarti negatif X E pangkat negatif 3X. Nah, dengan demikian, berarti solusi umumnya oke, itu siapa ya? Sabrina di-mute dulu ya. Oke. Dengan demikian berarti solusi umumnya tinggal kalian tambahkan saja Y-nya itu adalah YHX ditambah dengan YPX. Ya tinggal kalian masukkan ya. Berarti YHX-nya tadi adalah E pangkat C1 E pangkat mana sih? Ini ya, C1 E pangkat negatif 3X ditambah C2 E pangkat X ditambah YPX-nya itu adalah negatif X E pangkat negatif 3X. Selesai. Oke, bagaimana? Sudah bisa dimengerti kira-kira ya?
Sudah jelas? Udah Enggak, ya? Bu. Oke, ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Saya, Bu. Jadi saya enggak menanggapi yang bagian ini, Bu. Soalnya tadi kenapa enggak, Bu? Bagian yang kok bisa yang 9x E pangkat min 3 itu dicoret semua tuh habis. Nah, itu kenapa? Loh kan ini kalau kita itu kan ya 9x AE pangkat negatif 3x dikurang 6. Ini kan cuma masalah dalam Ya, Bu. ya komutatif Ya, terima perkalian kasih. kan. Negatif 6 dikurang 3 kan negatif 9. 9 kurang 9, 0. Habis. Ya, Bu. Oke. Maaf, Bu ya. Terima kasih. Oke. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Halo Bu, mau nanya. Ya, siapa? Gimana, Saya Johannes? Untuk memilih alternatif dari solusi partikularnya ada syarat nggak, Bu? Ya itu syarat yang tadi Ibu bilang tadi loh, Johannes di awal. Jadi kalau misalnya nih ya, Jadi harus ditambah. ya, Jadi misalnya yang awalnya dia nggak ada X, terus alternatifnya kita tambah dikalikan X ya, Bu? iya betul. Jadi kalau nanti dia memuat akar kembar, misalnya ya, rupanya dia memuat ada dua akar yang sama, berarti menjadi menjadi AX kuadrat E pangkat negatif 3X. Jadi nanti di sininya seperti itu. Oh, misalkan SX-nya memuat yang itu gimana, Bu? Yang gimana? Yang misalnya akarnya udah dapat yang AX kuadrat tadi kan, Bu? Ketika SX-nya juga memuat itu berarti dikalikan X lagi kayak itu, Bu? Maksudnya gimana itu? Bu, maaf Bu, Ya? mau nanya, berarti urutannya tuh kita pakai yang E-2X, lalu X E-2X, baru yang X kuadrat ya Bu ya? Ya, betul. Tergantung solusi homogennya itu basisnya memuat apa. Kalau dia hanya memuat E pangkat negatif 2X saja, berarti solusi partikular yang diambil oleh Sania itu adalah AX E pangkat negatif 2X. Tetapi jika solusi homogennya itu memuat basis E pangkat negatif 2X dan X E pangkat negatif 2X, berarti Sania mengambil AX kuadrat E pangkat negatif 2X. Gitu ya? Iya Bu, lalu untuk misalnya dia pangkat 3, berarti nanti bisa juga ke Bu, X pangkat 3, E-2X gitu. Misalnya enggak bisa dipakai yang X pangkat 2-nya. Oke, kalau pangkat 2 berarti itu sudah PD orde lebih dari 2 ya, bukan PD orde bisa PD orde 3 ya. Memungkinkan itu, Iya. Sania. Nanti tergantung soalnya seperti itu ya. Baiklah Bu, makasih Bu. Oke, sama-sama. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan kira-kira? Oke, kalau tidak ada yang ingin dipertanyakan, Ibu ingin mencoba kalian dulu. Coba kalian coba soal ini. Oke, Ibu kasih itu saja. Ibu kasih apa ya? Nah, karena dia di sini memuat E pangkat negatif X dan dia memuat cos X gitu ya, berarti nanti YPX-nya itu kemungkinan A E pangkat negatif X ditambah B cos X ditambah C sin X. Karena di sini cos X. Kalau cos 2X berarti B cos 2X ditambah C sin 2X. Gitu. Tetapi ingat, kalian lihat dulu apakah solusi homogennya itu mengandung E pangkat negatif X tidak. Kalau dia tidak memuat E pangkat negatif X, berarti bisa kalian ambil solusi partikularnya adalah ini. Tetapi kalau memuat, otomatis kalian tidak boleh mengambil AE pangkat negatif X. Seperti itu ya. Oke, silahkan dicoba. Yang nanti dapat Ibu pilih. Yang nanti sudah Bu, dapat. bisa ulang kan Bu? Oh, ulang di mananya Anissa?
Gini. Penjelasan yang partikulernya. Oke. Ya. Untuk SX-nya, gini ya. SX-nya itu kan di sini memuat fungsi eksponensial dan fungsi kosinus. Nah, karena dia memuat fungsi eksponensial dan fungsi kosinus, berarti nanti untuk solusi partikularnya juga dia pasti memuat fungsi eksponensial dan fungsi kosinus. Nah, berarti Anissa ambil Y PX-nya itu adalah kemungkinan karena di sini E pangkat negatif X, berarti AE pangkat negatif X ditambah, karena di sini cos X berarti B cos X ditambah C sin X. Seperti itu. Kalau di sini cos 2X berarti B cos 2X ditambah C sin 2X. Gitu ya Anissa ya? Tapi harus dilihat apakah solusi homogennya memuat E pangkat negatif X enggak. Kalau misalnya dia memuat E pangkat negatif X basisnya, berarti otomatis ini tidak bisa dijadikan solusinya partikularnya. Berarti harus menjadi AX E pangkat negatif X. Seperti itu ya, Anissa Rahma. Kira-kira bisa dimengerti Anissa Rahma? Bisa, Bu. Oke, silahkan dicoba.
Oke, ada yang tidak dapat? Jelaskan. Persamaannya kan Y double aksen dikurang 5Y aksen min 6Y sama dengan E pangkat min X dikurang 2 cos X. Yang pertama kita cari solusi homogennya. Jadi persamaan diferensial homogennya Y pangkat 2 aksen min 5Y aksen min 6Y sama dengan 0. Jadi persamaan karakteristiknya R kuadrat min 5R min 6 sama dengan 0. Faktornya kita faktorkan. Jadi R min 6 dikali R tambah 1. Untuk R min 6 sama dengan 0, R-nya sama dengan 6. Dan untuk R tambah 1 sama dengan 0, R-nya sama dengan negatif 1. Berarti persamaan tersebut memiliki dua akar, yaitu R1 sama dengan 6 dan R2 sama dengan min 1. Maka solusi homogennya adalah YHX sama dengan C1 E pangkat 6X ditambah C2 E pangkat min X. Selanjutnya kita cari solusi partikularnya. Sx-nya kan sama dengan E pangkat min X dikurang 2 cos X. Maka dipilih YPX-nya AX E pangkat min X ditambah B cos X tambah C sin X. Dan tadi kenapa kita pilih AX? AX E pangkat min X karena di persamaan homogennya mengandung E pangkat min X. Berarti kita cari turunan pertama dari YPX-nya. Yang pertama itu kan AX E pangkat min X. Kita gunakan faktor perkalian. Untuk U-nya AX dan V-nya E pangkat min X. UV sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Jadi U aksennya A dikali V-nya E pangkat min X ditambah U-nya AX dikali V aksennya E negatif E pangkat min X ditambah turunan dari B cos X sama dengan negatif B sin X ditambah turunan dari C sin X sama dengan C cos X. Lalu kita operasikan A dikali E pangkat X sama dengan A E pangkat min X dikurang AX E pangkat min X dikurang B sin X ditambah C cos X. Itu udah dapat turunan pertamanya. Selanjutnya kita cari turunan keduanya. Jadi yang turunan keduanya kita gunakan yang AX min X dikurang AE pangkat min X dikurang AX E pangkat min X min B sin X ditambah C cos X. Yang pertama itu kan A E pangkat min X kita turunkan menjadi negatif A E pangkat min X dikurang AX E min X kita gunakan UV lagi. Jadi turunan U-nya AX, di V-nya E pangkat min X. Nah, turunan pertama dari U, A. U tadi kan AX, jadi turunan pertamanya A dikali V. V-nya sama dengan E pangkat min X ditambah U. U-nya AX dikali V aksen. Jadi negatif E pangkat min X. Terus B sin X diturunkan jadi negatif B sin X diturunkan jadi negatif B cos X dikurang turunan dari C cos X, C sin X. Jadi kita operasikan lagi sama dengan A kali E pangkat min X dikurang AE pangkat min X ditambah AX E pangkat min X dikurang B cos X dikurang C sin X. Lalu substitusikan turun YP double aksen, YP aksen, dan YP ke PD non-homogen. PD non-homogennya kan Y double aksen min 5Y aksen min 6Y sama dengan E pangkat min X dikurang 2 cos X. Jadi kita dapat tadi Y double aksennya negatif A E pangkat min X dikurang A E pangkat min X ditambah AX E pangkat min X dikurang B cos X dikurang C sin X dikurang 5 dikali Y aksen. Y aksennya AX E pangkat min X dikurang AX E pangkat min X min B sin X ditambah C cos X dikurang 6 dikali Y. Y-nya AX E pangkat min X ditambah B cos X ditambah C sin X sama dengan E pangkat min X dikurang 2 cos X. Lalu AX pangkat min X dikurang AE pangkat X itu kan bisa dijumlah jadi negatif 2A
E pangkat min X ditambah AX E pangkat min X min B cos X min C sin X dikurang 5-nya kita kalikan ke semua yang di dalam kurung itu. Jadi min 5A dikali E pangkat min X ditambah 5A E pangkat min X ditambah 5B sin X dikurang 5C cos X. Lalu 6-nya juga dikalikan. Negatif 6AX E pangkat X dikurang 6B cos X dikurang 6C sin X sama dengan E pangkat X dikurang 2 cos X. Jadi yang E pangkat min X itu kita gabungkan atau kita dekatkan. Tadi ada min 2A dikurang 5A. Jadi dikali E pangkat min X ditambah A tambah 5A dikurang 6A. X E pangkat dikali X E pangkat X ditambah negatif B ditambah 5C dikurang 6B dikali dengan cos X ditambah negatif C ditambah 5B dikurang 6C dikali sin X sama dengan E pangkat min X dikurang 2 cos X. Yang 2A dikurang 5A itu kan sama dengan negatif 7A dikali E pangkat min X ditambah A ditambah 5A kan 6. 6A dikurang 6A jadi 0. 0 dikali X E pangkat min X sama dengan 0. Ditambah negatif B dikurang negatif 6B kan negatif 7B ditambah 5C baru dikalikan cos X ditambah negatif C dikurang negatif 6C itu negatif 7C ditambah 5B baru dikalikan sin X sama dengan E pangkat min X dikurang 2 cos X. Jadi negatif 7AEX ditambah negatif 7B tambah 5C dikali cos X ditambah dalam kurung 7C ditambah 5B dikali sin X sama dengan E pangkat min X dikurang 2 cos X. Kita lihat di sebelah kiri sama sebelah kanannya kan yang A itu salah. Oh iya, negatif 7A kan variabelnya kan E pangkat min X. Di sebelah kanannya kita lihat E pangkat min X itu kan konstantanya 1. Koefisiennya 1. Jadi min 7A sama dengan 1. Jadi A sama dengan negatif 1/7. Lalu yang min 7B tambah 5C cos X. Cos X di sebelah kanan itu kan negatif 2. Jadi min 7B ditambah 5C sama dengan negatif 2. Itu untuk persamaan pertama. Yang untuk persamaan kedua itu negatif 7C ditambah 5B dikali sin X. Di sebelah kanan kan sin X-nya 0. Jadi 5B dikurang 7C sama dengan 0. Masing-masing kita kalikan 5. Jadi negatif 35B ditambah 25C sama dengan negatif 10. Lalu untuk persamaan keduanya 35B dikurang 49C sama dengan 0. Kita eliminasi jadi negatif 24C sama dengan negatif 10. Jadi C-nya kita dapat 10/24 atau 5/6. Setelah kita dapat C, kita substitusikan ke persamaan kedua. 5B dikurang 7C sama dengan 0. Jadi 5B sama dengan 7C. 5B sama dengan 7 dikali C-nya sudah kita dapat tadi yaitu 5/6. Jadi kita kalikan 5B sama dengan 35/6. Jadi B-nya 35/6 dibagi 5 sama dengan 35/30 atau 7/6. Dengan demikian solusi umumnya kita masukkan. YX sama dengan YHX ditambah YPX. YHX-nya sudah kita dapat tadi, yaitu C1 E pangkat 6X ditambah C2 E pangkat min X ditambah YPX-nya AX E min X ditambah B cos X ditambah C sin X. Jadi sama dengan C1 E pangkat 6X ditambah C2 E pangkat X. A-nya tadi kita dapat negatif 1/7 X E pangkat min X ditambah B-nya tadi 7/6. Jadi 7/6 cos X ditambah sin C-nya 5/6. Jadi 5/6 sin X. Udah, Bu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dikomentari? Bu, izin Bu. Ya, Nanda? Yang tadi yang di bagian C-nya boleh lihat enggak? Oh iya, bentar.
Oke. Ya, silakan Anda. Anda? Kemudian